Pak Zulhas sepertinya pengen bercanda, pengen berkelakar, dan ini menyentuh soal sholat, ya, soal agama. Pemasangan spanduk tepat berada di samping rumah kemenangan yang letaknya berdampingan dengan Rumah Sakit Bayangkara Polda Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat negeriku, jumpa lagi, ketemu lagi bersama gua Ade di Reaction jpnn.com. Ada cerita di balik berita. Gue mau bacain, gue mau anterin 5 berita populer pekan ini. Ada soal dana kampanye, soal Zulkifli Hasan, juga soal spanduk dari Prabowo Gibran. Nggak usahlah berpanjang kata, yuk kita mulai dari berita kelima. Berita kelima soal dana kampanye paslon Pilpres 2024. Komisi Pemilihan Umum telah merilis dana kampanye dari 3 pasangan calon. Dari data KPU, dana paling besar ada di pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Gibran. KPU merilis pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran, punya dana kampanye sebesar 31,4 miliar rupiah. Di urutan kedua, ada pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Pasangan ini memiliki dana kampanye 23,37 miliar rupiah. Yang paling kecil pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Pasangan ini memiliki dana atau melaporkan dana kampanye sebesar 1 miliar rupiah. KPU menyatakan 5 sumber dari dana kampanye ini adalah dari partai politik atau gabungan partai politik, kemudian sumbangan pihak lain perseorangan, lalu sumbangan pihak lain dari kelompok, dan sumbangan pihak lain perusahaan atau badan usaha non pemerintah. Nah, ada komentar nih dari Anies Baswedan, calon presiden bernomor urut 1, soal dana kampanye pasangannya yang paling kecil. Menurut dia, itu merupakan dana patungan. Ya, dia berharap mudah-mudahan bertambah. Mudah-mudahan dana kampanye ini bertambah. Teman-teman bergerak patungan. Patungan betul-betul iuran. Inilah gerakan rakyat. Itu kata Anies. Menurut dia, saat ini banyak warga, pendukung, sukarelawan, simpatisan yang menyiapkan alat dan atribut kampanye dari dana sendiri, menyiapkan baliho sendiri, dan itu yang membuat kami makin bersemangat. Ini kata Anies. Ini bukan soal top down, tetapi ini adalah gerakan yang melibatkan seluruh rakyat. Itu kata Anies ya. Kalau 1 miliar kira-kira masuk akal nggak? Perjalanan kampanye dari Aceh, Nusa Tenggara Barat, tapi oke lah, itu kan baru laporan. Begitu juga dengan pasangan calon lain seperti Prabowo Gibran dengan angka sampai 30-an miliar itu cukup atau enggak? Itu dia Sobat Negeri. Kita masuk komentar. Komentar pertama dari pemilik akun Franco. Wow, banyak ya dana kampanye paslon nomor 2. Ini Prabowo Gibran maksudnya. Sumber duitnya dari mana nih? Ya bisa dari mana aja, Franco. Anda kira Pak Prabowo sama Mas Gibran nggak punya uang? Teman-temannya nggak punya uang?
Komentar kedua dari Lodaya 16. Ngeluarin duit sebanyak itu, kalau kalah, nangis nggak sih? Ya nangis lah, sedih lah. Masa uang sebanyak itu dikeluarin, tahu-tahu kalah, nggak nangis. Permasalahannya adalah mitigasinya. Ketika udah kalah, jangan sampai masuk ke rumah sakit jiwa. Sobat Negeriku, kita lanjut ke berita keempat. Ini soal Pak Zulkifli Hasan. Pak Zulkifli Hasan, biasa dipanggil Zulhas, mendadak menjadi sorotan publik gara-gara dalam sebuah sambutan acara di Semarang, Pak Zulhas sepertinya pengen bercanda, pengen berkelakar, dan ini menyentuh soal sholat, ya, soal agama. Kejadian itu memicu perhatian dari berbagai kalangan. Ini termasuk juga dari Majelis Ulama Indonesia. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, menilai Zulkifli Hasan diduga telah melecehkan agama Islam. Muhyiddin sepertinya sudah menonton nih video kelakar dari Zulhas tersebut, yang isinya intinya menyebut adanya perubahan sikap masyarakat, salah satunya diam saat sholat berjemaah, makmumnya diam ketika imam menuntaskan membaca surah Al-Fatihah. Jadi ketika walat dolin, ada yang enggak membaca amin gitu. Ya mungkin Pak Zulhas bermaksud bercanda. Apa kata Kiai Muhyiddin? Dilihat dari aspek hukum, ini sudah masuk dalam kategori penistaan agama dan bagian daripada upaya memperolok serta mempermainkan agama demi kepentingan politik. Muhyiddin pun mendorong agar Majelis Ulama Indonesia memanggil Zulhas untuk meminta klarifikasi maksud dari candaannya itu. Apa kata Pak Kiai? MUI diminta agar segera memanggil agar yang bersangkutan memberikan klarifikasi dan menarik pernyataannya tersebut. Muhyiddin menilai jika Zulhas tidak segera melakukan klarifikasi, maka akan ada pihak yang marah dan kecewa melaporkannya ke jalur hukum. Muhyiddin juga mengatakan dugaan pelecehan tersebut membuat publik menilai pendukung Prabowo, ya termasuk Pak Zulhas, adalah kelompok yang menghalalkan segala macam cara demi meraih tujuan. Ya, mungkin Pak Zulhas sepertinya memang seharusnya menjelaskan maksudnya apa dengan candaan seperti itu. Memohon maaf juga nggak ada salahnya. Sobat Negeriku, kita masuk ke komentar. Komentar pertama dari pemilik akun Amanda Sari. Makanya jangan bawa agama demi mendapat suara rakyat. Jadinya runyam kan? Ya runyam sih. Mungkin maksudnya bercanda, ternyata penerimaan publik bisa beragam, Pak Zulhas. Komentar kedua dari pemilik akun Susilo Putro. Cukup minta maaf juga kelar nih masalah. Di negeri Wakanda juga gitu. Negeri Wakanda. Yang mudah disulitin, yang sulit dipermudah seketika. Udah paham? Gitu Pak Zulhas.
Sobat negeriku, kita masuk berita ketiga. Kemendikbudristek merilis fitur baru untuk kinerja ASN guru dan kepala sekolah. Berlaku awal 2024. Ini soal upaya meningkatkan kinerja dari ASN guru dan kepala sekolah. Apa ceritanya? Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersama Badan Kepegawaian Negara mengintegrasikan platform Merdeka Mengajar atau PMM dan e-kinerja BKN. Kebijakan itu tertuang dalam surat edaran bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Mulai Januari 2024, pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah lebih praktis dan relevan dilakukan melalui platform Merdeka Mengajar yang terintegrasi dengan e-kinerja BKN. Itu kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Bu Nunu Suryani. Jadi ini upaya dalam mendukung penerapan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah melalui PMM tadi. Nunu menjelaskan, melalui kebijakan ini, pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah akan menjadi lebih baik. Kenapa bisa lebih baik? Pertama, dengan program itu, praktis dokumen yang diisi dan disiapkan menjadi lebih sedikit sehingga beban administrasi berkurang. Kedua, relevan karena praktik kinerja mengacu kepada 8 indikator rapor pendidikan yang direkomendasikan, sehingga pengelolaan kinerja sesuai dengan kebutuhan peningkatan pembelajaran di satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga, untungnya berdampak nyata karena penilaian akan lebih berdampak pada kualitas pembelajaran berdasarkan observasi kelas. Wah, ini mantap nih. Kalau memang benar-benar ya jangan cuma sekedar mimpi dengan program platform Merdeka Mengajar ini. Tapi PR-nya, para ASN guru dan kepala sekolah juga harus jago dalam ya beradaptasi lah dengan teknologi. Oke ya. Let's go. Sobat negeriku, kita masuk ke komentar. Komentar pertama dari pemilik akun Fikri47. Kinerja ASN juga harus diperhatikan, jangan datang pagi absen, jam 11 siang sudah terlihat sedang nongkrong di mall. Lalu pulang ke rumah sebelum jam pulang kerja. Ya, bukan rahasia lagi lah. Ini memang masih terlihat di beberapa sudut. Entah apa alasannya, yang jelas ketika di mall masih banyak terlihat para pegawai negeri dengan seragamnya sudah nongkrong di mall siang hari. Komentar kedua dari pemilik akun Soraya Ana. Bagus ini maksudnya platform tadi. Bagus ini kinerja ASN harus diperhatikan juga karena sudah bekerja dengan baik atau belum. Jangan sampai makan gaji buta, uang negara saja. Ya, berarti aplaus lah buat pemerintah yang sudah mencari cara bagaimana cara lebih efektifnya lagi kinerja ASN guru dan kepala sekolah. Itu dia sobat negeriku. Ayo, sekarang kita masuk ke top 2, berita kedua. Berita kedua dulu ya. Ini soal Firly Bahuri. Alexander Marwata keberatan bersaksi untuk Firly. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes AD Safri Simanjuntak menyebut
Wakil Pimpinan KPK Alexander Marwata keberatan untuk menjadi saksi dalam kasus suap Firly Bahuri. Apa kata Ade? Alex menyampaikan, Alex ini maksudnya Pak Alexander Marwata. Alex menyampaikan keberatan untuk menjadi saksi yang dipilih atau diajukan yang sifatnya meringankan dan tidak dapat memenuhi panggilan itu, kata Ade. Kenapa nih Pak Alex keberatan menjadi saksi untuk Firly? Padahal yang mengajukan itu Firly Bahuri. Sebelumnya Alex menyatakan siap untuk dipanggil Bareskrim Polri, memberikan keterangan terkait kasus yang sedang menimpa Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Tapi bohong. Saya dipanggil Bareskrim atas permintaan Pak Firly, ini kata Alex nih, dari si tersangka. Jadi saya dipanggil untuk memberikan keterangan yang meringankan. Waktunya terserah. Nanti saya koordinasikan dengan Bareskrim. Itu kata Alex ketika panggilan awal. Yang akhirnya kemudian dipatahkan atau kemudian runningnya adalah pihak Polda menyatakan bahwa Alex keberatan. Apa komentar Sobat Negeriku? Ini komentar pertama nih dari pemilik akun Dido Ferry. Apakah ini karma yang diterima Firly? Masih ingat kan para penyidik dan pegawai KPK yang dizalimi waktu itu? Kapan ya? Kapan nih Dido? Komentar kedua dari pemilik akun Fardin. Bikin kesalahan sendiri, terima akibatnya lah Pak Firly. Ini namanya hukum tabur tuai. Ini maksud Fardin apa nih? Apakah karena sudah hampir di tepi jurang Pak Firly-nya, kemudian Pak Alex-nya keberatan menjadi saksi atau apa nih Fardin? Sobat Negeriku, sampai kita ke berita paling populer pekan ini. Ini soal spanduk kampanye dari Prabowo Gibran. Heboh spanduk Prabowo Gibran terpasang di Rumah Sakit Bayangkara. Wah, ini gawat ini. Ini kejadian di Serang. Foto dan video pemasangan spanduk Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Rumah Sakit Bayangkara Polda Banten, Kota Serang, viral di media sosial. Spanduk pasangan Capres, Cawapres nomor urut 2 pada Pilpres 2024 itu diketahui sempat tertempel di tembok pagar samping Rumah Sakit Bayangkara. Sempat ya, sempat ini berarti sekarang udah enggak nih. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Didik Haryanto langsung angkat bicara nih, menjelaskan dan mengklarifikasi pemasangan spanduk tersebut. Apa katanya? Kata Pak Kombes Didik, pemasangan spanduk tepat berada di samping Rumah Kemenangan yang letaknya berdampingan dengan Rumah Sakit Bayangkara Polda Banten. Oh, jadi gini nih Sobat Negeriku. Jadi spanduk itu dipasang di tembok samping Rumah Kemenangan tim sesnya Prabowo Gibran yang berdampingan dengan Rumah Sakit Bayangkara Polda Banten. Ini versi Pak Didik ya. Kemudian apa kata beliau? Saat ini spanduk tersebut telah dicopot dan tak lagi terpasang di pagar Rumah Sakit Bayangkara Polda Banten. Oke. Saat ini spanduk salah satu paslon Capres dan Cawapres telah dicopot kembali oleh sukarelawan yang bersangkutan. Pencopotan ini seusai mendapat peringatan dari Bawaslu. Oh, mantap nih. Jadi Bawaslu-nya juga udah turun ke lapangan, bekerja, memberikan peringatan, kemudian langsung dicopot. Oke, mantap. Masuk komentar Sobat Negeriku. Komentar pertama dari pemilik akun Dunia Fana.
Si yang paling punya negara, iya deh. Sekalian taruh aja di depan pintu gerbang istana biar semua tahu anak presiden lagi mau nyalon. Waduh. Bener juga sih. Ya sekalian aja di pintu gerbang istana. Emang siapa yang mau marah sih? Komentar kedua dari pemilik akun Dodi Al Raiza. Enak ya jadi anak presiden, ya enak lah jadi anak presiden. Segala sesuatu bisa dipermudah, dibantu bapak, om, ibu, semua turun tangan. Wah ini nanti dulu. Bisa dipermudah, dibantu bapak, ya tergantung sama anak dan bapaknya lah. Begitu sobat negeriku. Sobat negeriku, itu dia 5 berita paling populer di jpno.com yang kami racik di reaction jpno.com kali ini. Jangan lupa sobat negeriku, like, comment, and share semua berita jpn.com. Terus perbarui informasi berita Anda di jpn.com. Oh ya, buat sobat negeriku yang merayakan Natal, kami ucapkan selamat merayakan. Semoga kita semua selalu berada dalam keteduhan, kebahagiaan. Sobat negeriku, gua Ade pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.